Halo teman-teman sobat tani semuanya. Hari ini saya akan membahas perbedaan antara petani kakao di Indonesia dengan petani kakao di luar negeri, teman-teman. Jadi tentunya secara kualitas kita masih kalah, dan ini em, pendapat saya pribadi setelah saya melihat dan dari berbagai sumber di YouTube, melihat petani kakao luar negeri, saya bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang membedakan antara petani kakao luar negeri dan petani kakao di Indonesia. Jadi apa saja? Yang pertama, setelah saya amati dari berbagai sumber di YouTube, dari Google, petani kakao luar negeri mereka sangat memperhatikan kesehatan tanahnya, teman-teman. Berbeda dengan petani kakao di Indonesia, cenderung lebih mengejar produktivitas. Artinya begini, ini eh, pada penggunaan pupuk yang saya mau tekankan di sini. Untuk petani kakao Indonesia, karena cenderung mengejar eh, produktivitas kakao buahnya, maka hal yang tanpa disadari adalah meracun tanah itu sendiri, yaitu dengan memberikan pupuk kimia secara paksa pada tanah agar menghasilkan buah dan bunga pada kakao, teman-teman. Sedangkan untuk petani kakao di luar negeri, mereka benar-benar memperhatikan eh, kesehatan tanahnya dengan memberikan pupuk organik pada tanah, teman-teman, untuk tanaman kakao. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, yaitu bahwa pupuk kimia yang kita berikan pada tanaman, dia tidak menyuburkan tanaman, teman-teman. Sekali lagi, dia tidak menyuburkan tanaman. Dia tidak menyuburkan tanah. Dia hanya menyuburkan tanaman. Karena pupuk kimia mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi untuk tanah sendiri, dia tidak mengandung mikroba atau bakteri yang dibutuhkan oleh tanah sebagai nutrisi. Dan untuk mikroba atau bakteri yang dibutuhkan oleh tanah ini hanya bisa kita dapatkan melalui pupuk organik, pupuk kandang maupun pupuk kompos, teman-teman. Jadi itu perbedaan yang pertama. Lalu yang berikut, petani di luar negeri kerjanya sudah benar-benar terprogram, program kerja mereka jelas, sedangkan kita di sini program kerja petani kita masih amburadul, belum terlalu jelas. Mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kakao, mulai dari pemilihan bibit unggul, sedangkan kita di sini masih menanam dengan benih yang itu-itu saja. Walaupun belakangan ini, akhir-akhir ini, saya perhatikan bahwa banyak petani Indonesia sudah mulai di beberapa tahun belakangan menyadari pentingnya pemilihan bibit untuk penanaman kakao, teman-teman. Jadi banyak sekali petani kakao di Indonesia sekarang ini sudah mulai menanam kakao dari bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit yang sudah disertifikasi seperti MCC 02, BB1, ICRI 9, S1, S2 dan sebagainya, teman-teman. Lalu yang ketiga, ini menjadi kekurangan kita juga dan juga menjadi pembeda, yaitu bahwa saya sering membaca berita, yaitu bahwa kakao Indonesia sering ditolak di pasar ekspor, berbeda dengan kakao luar negeri. Alasannya kenapa? Alasannya yaitu bahwa karena kakao kita terlalu banyak mengandung zat-zat kimia, dan hal ini karena kita terlalu banyak menggunakan pestisida, teman-teman. Jadi penggunaan pestisida yang terlalu berlebihan membuat kakao kita kadang ditolak di pasar ekspor. Jadi di pasar ekspor sendiri mereka mengukur kadar kimia pada kakao yang kita jual, teman-teman. Berbeda dengan kakao luar negeri yang selalu laris manis di pasar ekspor, teman-teman. Jadi itu saja, semoga bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman semuanya.